senantiasa istiqomah di jalannya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Perkenankanlah kami selaku panitia dari kelas 2C untuk membacakan susunan acara dalam kajian bulanan SD Islam Al-Azhar 61 Sumarekon Serpong hari ini. Acara pertama akan dilakukan pembukaan yang akan diikuti oleh pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bunda Shanum dan sari tilawah oleh Bunda Banyu. Acara diikuti ke acara inti tausiah bersama Teteh Khadijah yang hari ini mengambil tema menata hati di kala pandemi. Lalu akan diikuti oleh sesi tanya jawab dan akan diakhiri oleh pembagian door prize. Baiklah, mari kita mulai saja acara kita dengan pembacaan Quran Al-Fatihah. Mari bersama-sama membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bunda Sanum dan sari tilawah oleh Bunda Banyu. Bagi para jamaah sekalian, mungkin juga bisa dibuka Al-Qurannya di rumah masing-masing. Kali ini yang akan dibacakan adalah surat Al-Anbiya ayat 83 sampai 85. Kepada Bunda Shanum dan Bunda Banyu dipersilahkan. Terima kasih, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba id nada rabbahu anni masaniyad durru wa anta arhamar rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin wa Ismaila wa Idrisa wa dzal kifl kullum minas sabirin. Shadaqallahul azim. Mikrofon nyalain, Mama. Dan ingatlah kisah Ayub, ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang." Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua menyembah kami. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita sudah mendengarkan lantunan hijah juga selesai dengan predikat cum laude. Setelah berhijrah, Teteh Khadijah mengkontribusikan sisa hidupnya bagi misi dakwah dan kemanusiaan. Juga aktif menulis buku-buku inspiratif Islami. Sejak tahun 2014, lingkup dakwah dan kemanusiaannya mencakup 31 provinsi di Indonesia dan 21 negara di seluruh dunia. Serta beliau juga sudah menghasilkan 7 buku. Di antaranya,
Kujemput engkau di sepertiga malam, ya Rabbana, aku ingin pulang, kun fayakun menembus Palestina. Teteh punya perhatian besar terhadap persoalan dunia Islam, serta aktif dalam gerakan edukasi maupun pengelolaan proyek-proyek sosial kemanusiaan untuk negeri-negeri Muslim, yaitu Indonesia, Palestina, Suriah, dan bagi etnis Muslim Rohingya. Proyeknya di Indonesia fokus pada gerakan membumikan Al-Quran dengan mendirikan 99 rumah belajar Al-Quran Asmaul Husna, dan sudah terbangun 8 saat ini di beberapa wilayah Indonesia. Juga melakukan pelatihan baca Quran gratis dan berkeliling ke pelosok Indonesia dan melatih lebih dari 10.000 muslimah. Di Palestina, Teteh Khadijah membina halaqah-halaqah Quran, baik di tepi barat, jalur Gaza, maupun program di Masjid Al-Aqsa. Teteh juga pernah membangun sekolah untuk anak-anak disabilitas, pabrik kecil pembuatan pakaian yang dikelola oleh janda-janda syuhada, klinik yang merawat dan memberikan kaki tangan palsu robotik bagi korban-korban kebrutalan Zionis Israel, membantu 1000 persalinan di Palestina, dan program lainnya. Teteh juga aktif melaksanakan daurah tentang Baitul Maqdis. Selain Palestina, Teteh pernah membangun hunian serta sekolah darurat bagi anak-anak pengungsi etnis Rohingya di Aceh dan Bangladesh, serta menginisiasi bantuan sekolah-sekolah tahfiz Quran dan bantuan kesehatan bagi Suriah. Masya Allah ya, luar biasa sekali profil dari Ustazah kita hari ini. Semoga saya yakin di kajian ini kita dapat berkah ilmu dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, saya yakin semua sudah menunggu kajian kita dengan tema menata hati di kala pandemi oleh Ustazah kita Teteh Khadijah. Kepada Ustazah, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, 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 wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Masya Allah la quwata illa billah. Pada siang hari ini diizinkan Allah Ta'ala untuk bisa bertemu dengan umahat semuanya, dengan para ukhti, para bunda, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah meridhai semua ikhtiar kita untuk senantiasa menegakkan dakwah, menebarkan syiar Islam, dan menggali ilmu. Semuanya itu Masya Allah adalah amalan-amalan yang disukai oleh Allah Ta'ala, amalan yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan hikmah. Mudah-mudahan Insya Allah bagi kita semuanya, amalan-amalan ini akan menghasilkan pertolongan pada waktunya ketika nanti kita sedang menghadapi pengadilan Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh istrinya, keluarganya, sahabatnya, penerusnya, pengikutnya. Insya Allah dikumpulkan Allah pada hari akhir nanti dengan diperantarai oleh syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita bisa masuk jannahnya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Siang hari ini insya Allah kita berbicara tentang menata hati di kala pandemi ya.
ada 2 poin utama tentang hati dan tentang pandemi. Kita kaji dulu tentang pandemi ya. Pandemi ini adalah sebuah keadaan yang hari ini kita hadapi, yaitu Allah mengirimkan ciptaannya, karena virus juga ciptaannya Allah ya. Allah mengirimkan ciptaannya yang bergejolak gitu di dalam kehidupan ini, dan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi saat ini dalam keadaan masih berproses ya untuk bisa menghadapi makhluk Allah yang bernama corona berjenis virus. Namanya sebetulnya virus ya, tapi kita memberi nama lagi yaitu SARS-CoV-2 ya, virus jenis corona yang kedua. Pertama sekali ketika kita bicara tentang ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita merujuk kepada surah Al-Isra ayat ke-70. Pada surah Al-Isra ayat ke-70, mari kita sama-sama buka ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman menyampaikan kepada hamba-hambanya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Allah katakan walaqad karamna bani Adama, sungguh telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Artinya anak-anak Adam, anak cucu Nabi Adam alaihissalam itu diberi oleh Allah kemampuan ya, diberi oleh Allah kesempatan ya, kehidupan baik di daratan maupun di lautan ya. Kita bisa mengelola keadaan hidup di daratan dan di lautan. Kemudian Allah sebut kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Allah sediakan berbagai macam sumber rezeki yang baik. Di laut tentu saja ada berbagai jenis ikan, berbagai jenis hasil laut ya. Ada garam bisa dihasilkan dari laut sampai dengan mutiara dan lain sebagainya. Apalagi di darat, Masya Allah bermacam ragam. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Allah Ta'ala yang sudah menyampaikan bahwa Allah telah melebihkan Bani Adam dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk manapun yang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala. Jadi ketika kita bicara pandemi, lalu pandemi ini bersumber dari suatu makhluk yang diciptakan Allah Ta'ala, yang makhluk itu bernama virus, dan kemudian virus ini kita beri nama lagi ya, SARS-CoV-2 atau corona, dan kemudian dia bagaikan menyebar, menyerang di seluruh penjuru dunia, dia ada di mana-mana ya. Sebetulnya sama seperti manusia. Manusia kan ada di mana-mana ya. Di mana-mana di bumi ini kan ada manusia. Di seluruh penjuru bumi ini ada manusia ya. Di seluruh penjuru bumi ini ada virus ya. Persoalannya virus ini kemudian dia mengganggu kepada kehidupan manusia. Nah, ketika kita merasa bahwa virus ini mengganggu kepada kehidupan manusia, kalau kita hanya bertahan dalam pola keduniawian di dalam menghadapinya, sudah pasti hati kita akan terganggu, pikiran kita akan terganggu, karena memang gangguan yang datang dari virus ini kepada manusia jadi berdampak terhadap berbagai macam sisi kehidupan yang dijalani oleh manusia gitu ya. Menghadapinya paling awal itu tentu harus seperti bagaimana Islam telah mengajarkan kepada pengikutnya bahwa hidup ini seluruhnya harus dikembalikan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillahi ta'ala, semuanya hanya karena Allah. Bahkan musibah sekalipun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan pada surah At-Taghabun ayat ke-11 bahwa sesungguhnya tidak ada musibah
yang terjadi tanpa seizin Allah. Dan apabila engkau beriman, maka Allah akan memberi petunjuk kepada hatimu. Jadi musibah yang manapun itu tidak ada yang terjadi tanpa izinnya Allah. Perintah Allah menghadapi segala musibah apapun, jaga iman kita. Maka petunjuk itu Allah akan berikan kepada hati kita. Pertama kali petunjuk itu Allah sebutkan kepada hati. Mengapa? Karena menghadapi musibah, menghadapi kesusahan, menghadapi apapun lah yang kita kategorikan sebagai musibah ya, itu manusia akan merasa bahwa itu bukan sesuatu yang mudah ya. Manusia akan merasa bahwa itu adalah sesuatu ya musibah gitu. Oleh sebab itu Allah katakan, apabila kalian menjaga iman, jadi menghadapi musibah dengan menjaga iman, Allah akan beri petunjuk kepada hati. Jadi hati itu akan diberi petunjuk dulu oleh Allah. Sebab menghadapi musibah ini kemudian ada langkah-langkah, ada step, ada perbuatan yang harus kita lakukan. Tetapi langkah-langkah atau step atau perbuatan yang kita harus lakukan itu bisa jadi tak terkendali, atau kacau, atau sesat gitu ya. Kalau hati kita itu juga tidak terkendali. Nabi SAW bersabda, bahwa sesungguhnya di dalam diri setiap hamba ada segumpal daging yang jika dia baik-baik semuanya, jika dia buruk-buruk semuanya. Daging itu bernama hati. Oleh sebab itu Allah sebutkan barang siapa yang menghadapi musibah, dia menjaga imannya, maka Allah beri petunjuk kepada hatinya. Sesungguhnya tidak ada musibah yang terjadi melainkan atas izin Allah, kata Allah. Ya. Oleh sebab itu, jamaah yang insya Allah dirahmati Allah Ta'ala, sekali lagi kita runut ya, ketika kita menghadapi pandemi, pandemi ini adalah suatu wabah penyakit. Suatu wabah penyakit ini disebabkan oleh virus yang kita sebut sebagai corona, dan virus ini juga adalah ciptaan Allah. Dia menyebar di seluruh penjuru bumi ini, lalu dia melakukan gangguan-gangguan kepada kehidupan manusia. Maka manusia harus menghadapinya dengan keyakinan bahwa tidak ada musibah apapun, kesusahan apapun, kesulitan apapun, peristiwa apapun yang terjadi tanpa izin Allah. Dan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang kita sembah memerintahkan untuk jaga iman. Kalau menjaga iman, Allah berjanji Allah akan kasih petunjuk kepada hati. Maka hati ini akan berada di dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, penjagaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, asal kita lakukan penjagaan kepada iman. Bagaimana itu penjagaan kepada iman? Iman itu artinya yakin tanpa terkecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam menghadapi makhluk Allah yang bernama corona ini, ya, yang menimbulkan suatu keadaan yang kita sebut pandemi, nomor satu, kuatkan iman. Kuatkan iman. Harus yakin bahwa tidak ada musibah apapun tanpa izin Allah. Tidak ada yang lolos dari pengaturannya Allah, pemahamannya Allah, pengetahuannya Allah. Semuanya tidak ada yang lolos karena Allah Maha. Jadi keadaan pandemi ini semuanya juga ada di dalam kendalinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika kita ingin di dalam keadaan pandemi ini, kita pun masih bisa menjalani hidup yang terkendali, ya kita harus meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus kita tingkatkan, ya, dengan segala cara. Nah, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus melalui proses tafakur. Harus kita jalani proses tafakur, ya, proses merenung, memikirkan, ya, harus kita jalani proses itu. Sebab kalau tidak, kita akan tenggelam di dalam peristiwa pandemi itu, kita akan tenggelam di dalam perasaan takut kita akan tenggelam dalam perasaan khawatir kita. Maka tafakur, berpikir yang tenang. Berpikir yang tenang, itu kita harus jalani. Tidak bisa kita katakan, aduh susah dalam keadaan begini. Ya kalau semua rumus yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kita sebut susah, ya kalau gitu memang kita yang cari susah gitu ya. Memang itu rumusnya, tapi kita tidak mau pakai rumusnya, maka keadaannya tidak akan terkendali gitu, karena rumusnya nggak dipergunakan.
Sama seperti Bunda mau masak sayur asem, udah siapkan bahan-bahan, tapi Bunda nggak mau masaknya mau sayur asem, tapi Bunda nggak mau pakai asem. Masaknya sayur asem, tapi Bunda nggak mau pakai garam gitu. Pokoknya maunya gula merah aja, nggak pakai yang lain-lain. Ya nggak bisa dong, dia nggak akan jadi sayur asem gitu ya. Memang harus dijalani prosesnya, bahannya apa, prosesnya seperti apa. Bunda mau masak, tapi nggak mau kena api, nggak mau kena panasnya api. Ya gimana, masak kan harus pakai api, harus pakai kompor gitu ya. Jadi ya memang kita harus melakukan tafakur. Betapapun kita rasa itu berat dalam kondisi situasi yang demikian, tapi proses berpikir dalam keadaan menenangkan diri, itu kita mesti kerjakan untuk meningkatkan iman kita kepada Allah. Sebab meningkatkan iman kepada Allah, cara-caranya adalah melalui seluruh ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Jadi kita memang harus tafakur, kita harus merenung, kita harus berpikir bagaimana sholatku ya selama ini. Jangan sampai kita merasa, aduh, udah sholat juga selama ini masih aja dikasih pandemi. Padahal sholat kita tuh banyak kekurangan gitu. Ya, jadi kita harus pikirkan sholatku seperti apa ya selama ini. Oh iya, aku kalau sholat nggak tepat waktu. Aku kalau sholat terburu-buru. Aku kalau sholat mepet-mepet, duhur mepet asar, asar mepet maghrib. Oh iya, aku kalau sholat bacaan-bacaannya udah mekanis. Aku cuma bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim. Panjang pendeknya juga udah berantakan, tajwid udah berantakan, misalnya gitu. Kemudian aku sudah tidak ingat lagi apa artinya. Kemudian selesai sholat aku sudah terbiasa banyak hal lagi aku harus kerjakan. Zikirnya secukupnya saja, atau mungkin zikirnya udah nggak sampai lagi ke hati. Ayo kita tafakur. Tafakur artinya, oh untuk meningkatkan iman aku harus perbaiki sholatku. Lalu kemudian kita tafakur lagi, merenung lagi dalam keadaan tenang. Iya, kenapa ya kok kita diperintahkan saum ya sama Allah ya? Kenapa sih kita diperintahkan puasa? Coba aku ingin tahu secara medisnya misalnya, kenapa? Akhirnya kita menemukan bahwa puasa itu adalah sebuah proses yang secara medis luar biasa baiknya. Karena ketika kita tidak memasukkan segala macam makanan, minuman, dan apapun ke dalam tubuh, maka organ-organ kita tuh semua istirahat. Dan dalam istirahat itu mereka melakukan proses detoksifikasi. Karena tidak ada makanan, tidak ada apapun yang masuk. Jadi sisa-sisa sampah, pembuangan-pembuangan kotoran yang ada, itu yang dikerjakan oleh organ, dibersihkan saat kita puasa. Maka hari itu tubuh kita lebih bersih. Dan kemudian ketika kita buka puasa, kita tidak berlebih-lebihan, bukanya sesuai seperti kata Nabi, cukup dengan kurma terlebih dahulu, kemudian air, dan seterusnya. Artinya, oh aku harus saum. Mungkin selama ini aku belum pernah saum. Jadi sekali lagi menghadapi kondisi apapun yang kita rasa sebagai suatu musibah, ya, maka yang harus kita kerjakan nomor satu seperti apa yang Allah perintahkan, jaga iman. Apabila engkau menjaga iman, aku berikan petunjuk, kata Allah, diberikan petunjuk kepada hati. Maka jaga iman. Jaga iman, ya tentu sekali lagi prosesnya harus bertafakur. Di dalam tafakur itu kan kita muhasabah, ya. Kita bermuhasabah di dalam tafakur ini. Muhasabah. Kita memperhatikan tentang suara-suara. Kita memperhatikan tentang ini maaf ya, ada suara-suara dari mana ya? Mungkin kalau ada yang unmute, coba tolong di-mute dulu ya. Ya, kita harus melakukan muhasabah, melakukan tafakur, yang mana tafakur itu artinya juga kita muhasabah kepada diri kita, untuk memperbaiki keimanan kita tersebut. Dan dengan demikian, insya Allah, Allah akan datangkan petunjuk kepada hati kita. Dan jika Allah datangkan petunjuk kepada hati kita, insya Allah hati itu akan terjaga di dalam menghadapi situasi, kondisi, suasana, keadaan, apapun. Memang orang-orang yang beriman itu hidupnya sibuk menjaga imannya, ya. Dan menjaga iman itu kan tentu dengan melaksanakan tadi ya, dengan melaksanakan ibadah-ibadah, sholatnya, saumnya, zikirnya, baca Qur'annya, memperbaiki bacaan Qur'an, sedekahnya, zakatnya, tutup auratnya, ya, sholawatnya, istighfarnya, qiyamul lailnya, semua itu perangkat, itulah yang menguatkan dan mengokohkan iman kita ya. Lalu kemudian ketika berhubungan dengan manusia lainnya, kita menjaga pikiran kita supaya tetap
selalu berada dalam kondisi yang husnuzon, jaga lisan kita agar tidak bergibah, ya, agar tidak membicarakan yang tidak perlu, yang buruk. Ketika berhadapan dengan manusia lainnya, kita belajar untuk selalu bertoleransi, kita belajar untuk senantiasa memaklumi keadaan kehidupan, bukan selalu menuntut, memaksa, menghakimi orang dan seterusnya. Inilah hidup kita. Itulah memang menguatkan iman. Ya seperti itu, dan apa yang kita lakukan itu disebutnya takwa. Jadi iman itu keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu pelaksanaan dari iman. Kalau yakin kepada Allah, maka kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan, Allah tetapkan, dan paket inilah yang akan mengantar hamba Allah ini kepada keadaan petunjuk dari Allah, karena ia menjaga imannya, ia menjaga ketakwaannya, ya. Di dalam menjaga iman dan takwa ini kan dilakukannya dengan juga satu amalan yang luar biasa, yaitu sabar. Kita jaga iman itu dengan kesabaran, pasti. Kondisi pandemi semua susah, suami dirumahkan, dagangan kita nggak ada yang beli, tapi kita harus yakin kepada Allah. Nah, apalagi itu kalau bukan sabar. Jadi beriman itu pasti mempergunakan satu perangkat yang bernama sabar. Takwa, kita sholat kita mesti berusaha khusyuk, mesti berusaha tumakninah, mesti dalam keadaan bersih, mesti berwudu terlebih dahulu, ada tahapan-tahapan, harus mengikuti tata tertibnya sholat, semua itu kan dengan kesabaran. Kesabaran, tidak bisa langsung serampangan semau kita gitu ya. Saum, aduh lapar, aduh mulai haus, aduh udara panas sekali, aduh udara dingin sekali, tapi kita bertahan. Kita bertahan dalam keyakinan kita kepada Allah, lalu melaksanakan saum ini, itu takwa. Maka semuanya itu kita lakukan dengan apa? Sabar kan? Harus sabar menunggu, belum maghrib, maghrib masih 5 jam lagi, maghrib masih 6 jam lagi. Sabar. Jadi ketika kita menjaga iman dan takwa, itu di situ kita telah mengamalkan sabar. Dan 3 hal ini, Masya Allah ya. Masya Allah. Tadi Allah sudah sebutkan, barang siapa yang menjaga imannya, aku berikan petunjuk kepada hatinya. Barang siapa yang bertakwa, Allah sebutkan pada At-Talaq, ayat ke-3 dan ke-4 dan ke-5, barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar untuk masalahnya. Allah akan berikan rezeki dari sumber yang tidak diduga. Allah akan memudahkan urusannya. Allah akan berikan ampunan kepadanya. Masya Allah. Iman membuat kita diberi petunjuk oleh Allah. Takwa membuat kita diantarkan solusi dari persoalan. Rezeki dari sumber yang tidak diduga. Ampunan dari Allah. Kebaikan dari Allah. Ya. Sabar membuat kita, wallahu yuhibbus sabirin. Betapa Allah mencintai orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah membersamai orang-orang yang sabar. Jadi paket ini kita lakukan, Masya Allah, itu sebabnya mengapa Allah menjaga hati kita. Allah kasih terus petunjuknya kepada hati kita ya, karena kita menjalankan amalan yang Masya Allah ya. Menjaga iman, menjaga takwa, menjaga kesabaran. Ya. Jadi insya Allah, itulah perangkat yang kita mesti kerjakan dalam pandemi ini. Sebab sekali lagi tidak ada musibah ya yang terjadi tanpa izin Allah. Jadi ini semua terjadi atas izin Allah. Kalau semua ini terjadi atas izin Allah, jangan sempat berani-berani kita melawan Allah. Jangan sempat kita mengatakan, ya kenapa sih Allah mesti bikin takdir kayak begini? Nanti kalau kita ditukar, bagaimana kalau takdirnya kita jadi suku Uighur? Yang Muslim Uighur yang begitu tertindasnya di Tiongkok sana. Bagaimana kalau kita ditukar jadi saudara-saudara kita Muslim Palestina yang 100 tahun dijajah, turun-temurun, diusir, dibunuh, ditembak, dibom, mau masuk Masjid Al-Aqsa kesusahan, mau bawa Quran ke dalam sana juga luar biasa sulitnya. Bagaimana kalau kita ditukar kemudian jadi saudara-saudara kita di Syria yang wilayahnya, tempat hidupnya senantiasa dirundung oleh konflik, ada ikut campurnya negara-negara barat dari luar sehingga terjadilah pertempuran dan lain sebagainya, banyak mengungsi, rumah hancur, kehidupan berantakan, hidup di pengungsian, serba tidak
la haula wala quwata illa billah, susah diungkapkan dengan kata-kata. Kesusahan saudara-saudara kita itu ya. Ya, jangan sampai kita mengatakan kepada Allah, kenapa sih? Mengapa sih Allah buat seperti ini? Ya, jangan, semuanya itu sudah sesuai takaran dan porsi. Apalagi ketika kita bicara tentang rasa sakit, ketika kita bicara tentang penyakit, ketika kita bicara tentang kehilangan, ketika kita bicara tentang kesukaran yang terus-menerus, ketika kita bicara tentang kekhawatiran, ketika kita sebut barusan ini ya, runutan yang Teteh sebut ini, maka pada hadis Bukhari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika Allah menginginkan kebaikan bagimu, Allah akan datangkan yang tadi itu. Sebab itulah penghapus bagi dosa-dosamu. Kita kan selalu berbuat dosa. Berapa banyak orang yang sudah kita gibahi. Berapa banyak kita sudah mengatakan, aku sih nggak ada maksud ya ngomongin dia, gitu ya. Aku tuh nggak ada maksud ceritain loh. Tapi ya aku dengar gitu. Tapi ya aku lihat gitu. Berapa banyak sudah kita melakukan itu dalam hidup kita. Dan kita sudah melupakannya. Siapa yang ingat tahun 1999 pada hari yang sama 10 Maret tahun itu, 10 Maret 1999, jamaah sedang apa? Jamaah sedang apa? Jamaah bicara apa? Jamaah melakukan apa? Jamaah sholatnya bagaimana? Jamaah ibadahnya hari itu seperti apa? Jamaah ada nggak nyakiti orang hari itu? Coba ingat nggak? Nggak usah tanggal lain deh, 10 Maret 1999. Atau yang deket deh, 10 Maret 2018. La haula wala quwata illa billah. Lupa kita sudah. Lupa kita. Lalu kita kira Allah lupa. Allah Maha teliti. Hari penghisaban belum tiba. Semua catatan itu tercatat detail. Lengkap rapi pada malaikat Allah. Dan semua catatan itu tidak ada yang keluar dari kemahapengetahuan Allah. Kita yang melakukan, lupa sudah. Maka alhamdulillah kalau diberi sakit, diberi penyakit, diberi kekhawatiran, ada kesukaran-kesukaran hidup, ada sesuatu yang luar biasa susahnya, sudah kita sabar. Sabar, kita ridho, jaga iman, jaga ketakwaan, sebab itulah penghapus yang sedang Allah hadirkan untuk menghapusi dosa-dosa kita. Iya, ketika di dunianya kita rasanya kayak kalang kabut, tapi bertahanlah dalam kalang kabut itu. Karena kalang kabut itu akan selesai kok kalau kita mati. Kalau kita wafat selesai semuanya gitu. Tapi kan kalau kita minta wafat juga ya bagaimana? Sudah siap belum dengan amalan-amalan yang harus kita pertanggungjawabkan di alam barzah dan dalam perjalanan selanjutnya? Nggak boleh kita minta mati kan? Nggak boleh kita bunuh diri, nggak boleh minta mati. Ya Allah masih kasih hidup ya kita mesti bertahan. Maka kita pikirkan akhirat. Inilah yang menjadi penguat iman kita. Iya, ini aku sekarang pandemi ini lagi susah, semuanya serba sulit, semuanya harus serba struggling. Aku sampai butuh pertolongan orang, aku sampai cari pertolongan kepada teman, sahabat, saudara, keluarga. Tapi jaga iman, jaga ketakwaan. That's the last that we have gitu. Itulah bagian akhir, pertahanan akhir yang kita punya. Ketika urusan duniawi kita rasa udah sebegitu susahnya. Ya itulah pertahanan, benteng pertahanan terakhir kita ya iman kita dan takwa kita supaya kita jangan kehilangan akhirat. Dunia kita lagi diuji sebegini susahnya. Ya jangan juga dong kehilangan akhirat kita. Ya, mari kita ridho dengan seluruh ujian ini. Mari kita husnuzon. Mari kita ambil tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah sedang menghapus dosa-dosaku. Allah sedang menghapus dosa-dosa suamiku. Allah sedang menghapus dosa-dosa anakku, ibuku, ayahku. Semua kita yang menghadapi kesusahan ini, Allah sedang memberikan penghapus, tapi tinggal kita gunakan enggak penghapusnya. Kita punya penghapus, kita taruh di pinggir whiteboard. Whiteboard kita penuh dengan tulisan. Ya kalau penghapusnya enggak dipakai buat ngapus whiteboardnya, ya whiteboardnya tetap kotor. Karena penghapusnya walaupun ada, tapi tidak digunakan. Nah, Allah sedang mendatangkan pandemi ini yang isinya adalah kesusahan, kekhawatiran, penyakit, rasa sakit, ya, rasa pedih, kehilangan, ada yang wafat, dan seterusnya. Ini penghapus, Allah lagi standby kan. Ayo kita pakai penghapus ini, betul-betul kita gunakan untuk menghapus dosa-dosa kita. Maka kita mesti sabar menjalaninya,
kita mesti tingkatkan iman, kita mesti tumbuhkan ketakwaan. Nanti Allah kasih petunjuk atas kebutuhan-kebutuhan kita. Karena Allah datangkan pandemi, bukan artinya kemudian catatan rezeki kita di-cut, jadi dipotong, jadi nggak ada catatan rezeki. Nggak gitu. Rezeki itu sudah tercatat gitu ya, masing-masing kita. Ya, kebutuhan-kebutuhan, tinggal kita gosok terus dengan iman dan takwa kita. Ya, nah insya Allah rangkaian ini insya Allah akan lebih menenangkan hati kita. Apalagi Allah Ta'ala pada surah Ar-Ra'd ayat ke-28 telah berfirman, Allah bizikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan zikrullah, hanya dengan senantiasa mengingat Allah, hati itu akan menjadi tentram. Jiwa akan menjadi tenang. Jadi memang dalam segala keadaan apapun, apalagi semakin terjepit, semakin tersudut, semakin kita merasa bahwa dunia ini sudah tidak menyajikan solusi apapun, ya sudah kita tinggal betul-betul zikrullah saja. Karena dunia ini kita rasa sudah tidak bisa menyajikan solusinya. Berarti bukan solusi duniawi lagi yang kita harapkan. Nabi Musa alaihi salam dengan berbagai macam ikhtiarnya, usahanya, ya perjuangannya mengikuti perintah Allah sampai kejepit di pinggir Laut Merah. Kalau sudah terjepit di pinggir Laut Merah, la haula wala quwata illa billah ya. Ya sudah bukan solusi duniawi. Tidak bisa solusi duniawinya apa? Laut Merah sebegitu luasnya, debur ombaknya, gelombangnya sebegitu kencangnya. Orang yang dibawa ini manusia-manusia, ada anak-anak, ada kaum perempuan, ada orang tua. Mau gimana? Mau berenang, nyebrang? Nggak bisa. Tenggelam pasti semuanya. Dunia sudah tidak menyajikan solusi apa-apa, sementara di belakang pasukan Firaun sudah semakin mendekat, bawa persenjataan lengkap, dipimpin langsung oleh Firaun. Dunia sudah tidak menyajikan solusi apa-apa, sudah terjepit. Lalu apa? Apa yang Nabi Musa alaihissalam lakukan? Berdoa, inna ma'iya rabbi sayahdin. Beliau berteriak, beliau menyampaikan, inna ma'iya rabbi sayahdin. Aku yakin kau tidak akan meninggalkanku ya Allah. Yakin kau akan memberikan petunjuk kepadaku. Yakin. Allah hanya mau lihat bagaimana hambanya. Bagaimana perilaku kita nih kepada Allah. Makin terjepit, makin seperti apa nih perilaku kita kepada Allah. Kalau semakin terjepit lalu kita semakin mengatakan, Allah nggak adil. Kenapa Allah bikin kayak begini? Kok tega banget Allah? Ya, solusinya tuh adanya di Allah juga, tapi kitanya begitu kepada Allah. Ya untuk apa Allah berikan solusi itu kepada kita? Kita saja tidak yakin kok kepada Allah, kita saja tidak mau berbaik-baik kok kepada Allah. Allah kan hanya ingin menguji saja. Maka ketika kita betul-betul bebaskan hati kita dari kemarahan, dari kekhawatiran, kita bebaskan dari segala prasangka buruk kepada takdir Allah ini, kita bebaskan hati dan pikiran kita dari tuduhan-tuduhan kepada Allah, kepada takdir Allah, kita bebaskan, kita katakan inna ma'iya rabbi sayahdin. Kita katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Kita katakan Allahu akbar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadh dhalimin. Kita Allah Maha Suci, Allah terbebas dari tuduhan apapun juga. Hamba yang zalim ya Allah, hamba yang buruk ya Allah. Bebaskan. Maka Nabi Musa alaihi salam ditolong Allah, dibelahnya Laut Merah. Maka Nabi Yunus alaihi salam ditolong Allah setelah 40 hari terkurung di dalam perut ikan. Semakin yakin hatinya, semakin bersih hatinya dari kemarahan, dari kekecewaan, maka semakin cepat Allah lesatkan. Allah melesatkan ikan itu ke pinggir daratan untuk memuntahkan Nabi Yunus alaihi salam. Itu semua kuasa Allah, ya. Jadi ketika kita merasa dunia sudah tidak menyajikan lagi solusi apa-apa kepada kita, sadarlah bahwa Allah sedang memerintahkan, meminta, menunggu, menanti, memperhatikan tentang bagaimana benteng pertahanan terakhir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kehilangan iman, jangan kehilangan ketakwaan. Kalaupun kesusahan-kesusahan itu sedang mengepung kita, urusan ekonomi kah, urusan pekerjaan kah, urusan kepadatan kesibukan kah, urusan apa, hang on, bertahan saja. Insya Allah dari situ kita dapat lagi catatan
amal apa? Mudah-mudahan jihad. Mudah-mudahan dapat. Tapi kalau kita berkeluh kesah, marah-marah, nggak terima, menuduh-nuduh Allah, sudah tuduhan-tuduhan ini juga dicatat ya menjadi amalan buruk. Sudah kemarahan-kemarahan kita dicatat sebagai amalan buruk. Sudah emosi kita yang tidak menerima takdir itu pun dicatat sebagai amalan buruk. Ya. Ketambahan lagi di dunianya juga sehari-hari kita ya susah. Ya memang dunia lagi susah kok gitu. Jadi ya susahnya itu tidak bisa hilang. Catatan amal buruknya bertambah-tambah. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau keadaan memang susah, ya jangan kehilangan peluang catatan amal. Jangan kehilangan peluang amal solehnya. Ya. Dari amal soleh itu insya Allah kesusahan-kesusahan yang kita sedang hadapi ini insya Allah diringankan oleh Allah Ta'ala. Yakin semua solusi ada pada Allah Ta'ala. Ada. Allah yang membuat peristiwanya, Allah yang tahu bagaimana solusinya. Allah yang membuat kejadiannya, Allah yang maha tahu seperti apa harus selesainya. Allah maha tahu. Kita tidak tahu apa-apa. Ya, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, kata Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu, antum tidak tahu apa-apa. Jadi bertindaklah kita sebagai hamba yang tidak tahu apa-apa, sehingga kita memohon terus petunjuk, memohon terus pertolongan, memohon terus cahaya. Sebab hamba yang disebut tak tahu apa-apa, tentu artinya kita merasa gelap. Tidak tahu nanti malam takdirku apa, ya Allah, gelap sudah tidak ngerti takdirku apa nanti malam. Besok, ya Allah, masih hidup apa enggak juga enggak tahu, astagfirullahaladzim. Sudah gelap semuanya, maka kita mohon cahaya dari Allah. Dan Allah telah berikan cahaya itu kepada kita, Al-Quran. Ya. Jadi dalam kesusahan, dalam keadaan yang manapun, jangan ketinggalan Al-Qurannya. Kalau perlu itu ya sampai batas paling akhir keadaan hidup kita itu yang kita genggam itu Quran. Ya. Wafatnya kita itu dalam menggenggam Quran. Wafatnya kita itu dalam melafazkan Quran. Wafatnya kita itu di dalam memperjuangkan Quran. Ya. Karena itulah cahaya. Menghadapi apapun jangan kehilangan cahaya yang memang sudah Allah hadirkan untuk menerangi. Nah, kalau kita lagi susah begini, kemudian baca Qur'annya juga kelewat-lewat, lagi susah begini, kita jadi kehilangan kebiasaan baca Qur'an, karena merasa di rumah banyak kesibukan. Kalau lagi susah seperti ini, kemudian kita hatinya juga jauh dari Qur'an, ya udah si gelap, tambah gelap, terperosok. Makin jauh kita terperosok kepada kegelapan. Ya, na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah min dzalik. Jadi insyaallah ukhti yang dirahmati Allah Ta'ala semuanya yang sedang menyaksikan sharing ya pada siang hari ini, tentu teteh pun sama ya, kita semua sama sedang menghadapi kesulitan yang memang Allah datangkan kepada dunia ini. Ya, kalau Allah maunya begini terus kita mau bilang apa ya? Nggak bisa bilang apa-apa. Jangan melawan Allah. Jangan melawan Allah. Terima saja sudah. Terima. Jalani. Berdoa, jaga iman, jaga takwa, jaga ibadah-ibadah kita, jaga Quran kita, ya, jaga emosi kita, jaga kendalikan semuanya. Semuanya kita kendalikan sebaik-baik kita bisa. Sebab Allah itu memberi sesuai prasangka hambanya, dan memberi seperti bagaimana hambanya berusaha. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah sesuai prasangka hamba-hambanya. Dan juga dalil di dalam Al-Quran, barang siapa menginginkan dunia, Allah akan berikan dunia segera kepadanya. Barang siapa menginginkan akhirat, maka Allah telah menyiapkan balasan yang terbaik untuknya. Ya, surah Al-Isra ayat 18, ayat 19. Jadi Allah itu kan nggak butuh apa-apa dari kita. Ya sudah, Allah berikan saja seperti bagaimana kita maunya, usahanya, ikhtiarnya. Surat Hud ayat 15. Barang siapa menginginkan dunia, dia memperjuangkan dunianya, maka Allah berikan dunia dengan sempurna. Tidak Allah rugikan sedikit pun. Tapi di hari akhir, jangan meminta ganjaran hari akhir, sebab tempatnya adalah neraka. Karena di dunia, dia inginnya dunia.
dan perhiasannya. Barang siapa menginginkan dunia dan perhiasannya. Surat Hud ayat 15. Allah berikan tanpa dirugikan sedikit pun. Artinya dia inginnya dunia dan perhiasannya, bukan Allah dan Rasulnya. Maka di hari akhir tempatnya neraka. Tapi di dunia Allah kasih semuanya dengan sempurna. Tidak Allah rugikan sedikit pun. Asal betul-betul dia kepingin dunia dan perhiasannya, karena itu kelihatan. Dia akan bekerja keras untuk dunia, dia akan mengejar dunia, dia akan ibaratnya kalau kita bilang tuh pagi, siang, sore, malam, wah sibuk gitu ya, mengejar prestasi, mengejar uang, mengejar karir, mengejar jabatan, mengejar segala macam. Allah akan kasih. Allah akan kasih. Tapi kalau dia tidak pernah punya keinginan Allah dan Rasulnya, ya nanti tempatnya neraka. Karena ketika dia mengejar dunia dan perhiasannya, dan dia tidak menginginkan Allah dan Rasulnya, maka cara dia di dalam mengejar dunia dan perhiasannya, yaitu juga caranya dunia. Oleh sebab itu dia akan jauh dari Allah Ta'ala. Dan Allah akan beri seperti bagaimana dia mengusahakannya. Oleh sebab itu, yakinlah kepada Allah, di masa pandemi ini pun, mari kita yakin ada jalan keluarnya, ada waktunya. Allah akan selesaikan. Kata selesai ini bukan berarti habis. Bukan, selesai itu wallahu alam. Tapi akan ada caranya, ada penyelesaiannya, ada kejadian selanjutnya, ada ya hidup ini kan berjalan terus ya. Kalau soal kewafatan tentu kita bersedih, kita kehilangan, tentu kita mendoakan semua saudara-saudara kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang telah mendahului kita di pandemi ini, semoga Allah hapuskan dosa-dosanya, semoga Allah jadikan syahid ya, semoga Allah berikan tempat yang terbaik di alam barzah dan telah ditunggu tempat yang terbaik di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kesedihan itu bagi hamba yang beriman bukanlah jalan menjauhkannya dari Allah. Segala kesedihan bagi hamba yang beriman itu merupakan betul-betul rezeki gitu. Karena merasa bahwa lewat kesedihan inilah aku jadi semakin dekat dengan Allah. Aku jadi semakin rindu kepada Allah. Aku jadi semakin bergantung kepada Allah. Maka peristiwa yang menimbulkan kesedihan itu tidak boleh disesali. Tidak boleh disesali. Ya, Allah maha baik. Allah maha baik. Harus yakin Allah maha baik. Allah maha baik. Semuanya dari Allah adalah kebaikan. Kita saja yang harus bekerja keras, terus-menerus perbaiki diri kita, perbaiki iman kita, perbaiki takwa kita, perbaiki amalan-amalan kita. Karena semuanya dari Allah adalah baik, dan semuanya kekurangan, kelemahan, kesalahan, maksiat, dosa, itu semuanya adanya pada kita. Dan itu terjadi karena kita tidak mempergunakan apa yang telah Allah titipkan kepada kita, tidak kita pergunakan sesuai logbooknya, sesuai petunjuknya. Allah kasih kita akal untuk apa? Allah sebut untuk membedakan yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram. Untuk itu, nah kalau kita sudah bisa bedakan yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram, yang ma'ruf dan yang mungkar, lalu kita disuruhnya apa? Ya disuruhnya melaksanakan yang halal, disuruhnya melaksanakan yang ma'ruf, disuruhnya melaksanakan yang hak, gitu ya. Jadi akal tuh untuk itu. Nah kita pakai nggak seperti itu? Apa kita pakai untuk yang lain? Kita pakai uang. Kita pakainya jangan sampai aku dikalahkan oleh dia, gitu. Kita pakainya, jadi orang nyebelin amat, itu orang sok pamer amat, itu orang baru punya harta segitu aja heboh amat. Nah, kita pakai buat apa akal ini? Kalau kita tidak pakai seperti bagaimana Allah telah menentukan akal itu untuk apa, ya tentu kita akan banyak tersesat, perasaan kita banyak terombang-ambing, perasaan kita, iman kita jadi naik turun, ya. Akhirnya lisan kita juga tidak terjaga, perbuatan kita juga tidak terjaga. Jadi insya Allah jagalah semuanya pada kita dengan Quran. Ikuti semua apa yang termaktub dalam Quran, hadis, dan jadikan hidup ini betul-betul sebagai jalan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kepada yang lain, tidak kepada apapun juga, tapi pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah mudah-mudahan Allah kuatkan kita semuanya, Allah sabarkan, Allah
lindungi, jaga, tolong kita semua dalam masa pandemi. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu dulu yang Teteh bisa sampaikan. Tafadholi untuk yang di Zoom, barangkali ada sesi selanjutnya sebab sudah pukul 2:10. 2:30 biasanya sudah kita tutup ya persiapan asar. Tafadholi. Baik, terima kasih banyak Teteh Khadijah. Masya Allah, Alhamdulillah, saya rasa banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari apa yang Teteh Khadijah sampaikan. Baik, kita akan mulai dengan sesi tanya-jawab. Waktunya kurang lebih masih sekitar 20 menit lagi maksimal. Ada pertanyaan pertama, Teteh, dari Bunda Lestari Wahyuningsih. Mau bertanya, Teteh, bagaimana dalam menyikapi di masa pandemi ini? Orang banyak merasa takut hingga aktivitas dihentikan dan kajian pun tidak mau ikut. Namun ia sibuk dengan aktivitas ke supermarket, mencari vitamin untuk menjaga imun tubuh. Sedang keimanan dia tidak dikhawatirkan. Bagaimana solusinya? Ya. Itu dulu satu, Bunda? Iya, satu dulu, Teteh. Terima kasih. Ya, baik. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali ya, ini pertanyaannya sebenarnya ada di chat ya, Bun ya. Kita coba buka juga ya chatnya supaya tidak salah memahami pertanyaan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya yang pertama, mau bertanya Teteh, bagaimana dalam menyikapi keadaan di masa pandemi? Orang banyak yang merasa takut sehingga aktivitasnya dihentikan sampai kajian pun tidak mau ikut, tapi dia masih sibuk dengan aktivitas ke supermarket untuk cari vitamin, untuk jaga imun tubuh, sedang keimanannya dia tidak khawatirkan. Bagaimana solusinya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali atas pertanyaan ini yang Teteh mau sampaikan ya, termasuk mengingatkan diri Teteh sendiri, yaitu menjaga diri kita untuk tidak menghakimi siapapun. Jaga hati kita baik-baik. Ya, jaga sekali hati kita baik-baik untuk tidak menghakimi siapapun, tidak menghakimi orang yang begini, orang yang begitu. Ih, dia mah kajian gak mau ikut, tapi ke supermarket aja berangkat, pergi. Itu mah orang jaga imun gak jaga iman. Astagfirullahaladzim. Ini kita mesti kendalikan kita. Ya, hidup ini jaga hati, jaga prasangka, sebab Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah Al-Hujurat ya, ayat 10, 11, 12, menyambung juga sampai ke 13. Sebagian dari prasangka itu membawa kita kepada dosa, ya. Jadi berhati-hatilah dengan prasangka kita, berhati-hatilah dengan hati kita, sebab ketika kita menilai-nilai orang lain, biasanya kita menjadi lupa bahwa diri kita pun punya banyak kekurangan, dan sebetulnya diri kita juga ya dinilai-nilai juga gitu ya sama orang ya. Ini pertama sekali nih, Teteh mengingatkan diri Teteh sendiri dan juga kita semuanya agar berhati-hati di dalam berprasangka, berhati-hati di dalam membuat penilaian. Kita sama sekali tidak bisa mengerti, memahami, menilai ya segalanya tentang orang lain. Tidak bisa, karena dia punya peristiwa hidupnya sendiri, dia punya field of experience-nya sendiri ya, dia punya apa tuh field of experience, dia punya lahan pengalamannya sendiri yang kemudian menghasilkan dirinya menjadi seperti itu. Kemudian dia juga punya pertimbangan-pertimbangan sendiri, dia punya takdirnya sendiri. Jadi sungguh sangat amat tidak perlu kita melakukan penilaian, penghakiman kepada keadaan orang lain, agar hati kita pun terjaga. Cukup kita tafakur atas diri kita, muhasabah atas diri kita, memperbaiki diri kita ya, dan orang lain cukup kita doakan. Ketika kita melihat bahwa sahabatku itu kok kajian dia berhenti ya, tapi seminggu sekali sih masih ke supermarket. Padahal kan kajian juga seminggu sekali mah nggak apa-apa kali gitu ya. Misalnya kita merasa seperti itu, cepat kita yang istighfar, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, dan cepat kita yang mendoakan dalam doa kita selepas salat, ketika akan buka puasa, itu kita doakan, ya Allah mudah-mudahan
sahabatku dijaga, disehatkan, dan kalau memang mengikuti kajian itu adalah takdir baik baginya, tidak ada kesusahan di sana, maka lapangkanlah ia kembali pada kajian, ya, dan seterusnya dan seterusnya gitu ya. Jadi apa namanya, kita jaga ya, jaga diri kita daripada segala dugaan, prasangka, dan penilaian-penilaian kepada orang lain. Tapi yang kedua, kemudian kalau pertanyaannya di sini menyebut bagaimana teh orang mengkhawatirkan imunnya tapi nggak mengkhawatirkan imannya. Nah, pertanyaan ini tentu Teteh jawab bahwa keduanya itu kesatuan ya, karena imun itu tentang tubuh, iman itu tentang roh. Imun itu tentang jasad, iman itu tentang roh. Dan manusia itu makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan perangkat jasad dan roh. Jadi keduanya harus dijaga. Menjaga jasad itu ibadah kepada Allah. Karena jasad kita yang kasih itu Allah gitu ya. Menjaga jasad, menjaga makanan yang masuk ke mulut kita, itu ibadah. Dia harus halal dan dia harus thayyib. Thayyib ini apa? Thayyib ini artinya bahan-bahannya harus baik, jangan sampai diberikan bahan-bahan yang berbahaya bagi organ tubuh kita, semisal apa? Pewarna yang berlebihan, pengawet yang berlebihan, ya, kemudian segala macam lah yang bisa menimbulkan dampak-dampak kepada tubuh kita apabila itu dikonsumsi secara berlebihan terus-menerus. Itu kan menjaga jasad ya, menjaga jasad. Kemudian apa? Misalnya kita mandi ya, kita membersihkan tubuh dengan sebaik-baiknya, kita mencuci rambut kita supaya tidak kotor, memotong kuku kita, membersihkan rambut-rambut di bagian tertentu pada tubuh kita dan seterusnya. Itu urusan jasad dan itu ibadah kepada Allah. Karena jasad kita memang yang bikin tuh Allah gitu ya. Termasuk kita mengkonsumsi asupan sunnah ya, madu, habatus sauda ya, zaitun ya, semuanya itu semua kebaikan untuk jasad kita. Nah, itulah mengenai imun ya. Lalu Allah berikan tanaman-tanaman yang begitu banyaknya di muka bumi ini. Setiap tanaman itu juga memiliki kandungan-kandungan yang bisa menyehatkan tubuh, buah-buahan juga begitu, dan itu kita konsumsi. Itu jasad ya, jasad, tapi itu kebaikan, itu ibadah kepada Allah Ta'ala. Iman, ya Masya Allah, itu rohaniah ya. Itu pun harus kita jaga. Kalau tubuh saja kita jaga, jasad saja kita jaga, padahal kita tahu bahwa jasad ini akan kembali ke asalnya, yaitu tanah. Jasad ini bakal hancur, tapi kita mikirin banget baju yang kita pakai. Bahkan kalau kita tidak mengendalikan syahwat ya, kita pikirin mereknya, kita pikirin bahannya, kita pikirin brandednya, kita pikirin warna-warninya, kita pikir, aduh pokoknya sampai menyita pikiran kita. Padahal itu urusan jasad, dan jasad itu akan hancur loh, masuk ke tanah, gak ada sisa. Tapi kita sebegitunya. Lalu bagaimana dengan yang ruhaniah? Yang ruhaniah itu dia nggak ada selesainya. Jasadnya sudah hancur, ruhaniah itu dia ke alam barzah. Jadi maaf, astagfirullahaladzim, Teteh juga bilang ya pada diri Teteh sendiri, bodohnya aku. Kenapa yang jasad, ya menjaga jasad itu ibadah kepada Allah, tapi bukan artinya kita kelolosan menjaga yang rohania. Yang jasad harus kita jaga, harus kita jadikan ibadah kita kepada Allah, padahal itu akan berakhir, yaitu kembali kepada tanah. Yang rohania, dia yang tidak berakhir. Dia lanjut terus perjalanannya, artinya kita mesti menjaga dengan lebih baik. Kita mesti menjaga dengan usaha yang lebih kuat gitu ya. Rohaniah kita apa makanannya? Oh, diberikan Quran, diberikan zikir yang terkoneksi gitu, masuk ketika dikonsumsi itu dia masuk ke dalam proses rohaniah kita. Makanan kalau kita makan dia masuk dalam proses tubuh kita, organ tubuh kita. Ya. Nah, kalau Quran ya, zikir, istighfar, qiyamul lail ya, sholawat, sholat, itu semua kan proses masuknya ke dalam rohaniah kita. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana orang menjaga imun tapi dia tidak menjaga iman, ya ini tentu sesuatu yang kurang tepat ya.
Karena manusia itu makhluk yang terdiri dari roh dan jasad. Maka dia harus senantiasa menjaga keduanya sebagai ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Dan ketika kita mempertanyakan yang lebih dominan yang mana teh, ya kita udah tahu jawabnya. Rohaniyah itu lebih dominan karena dia lanjut terus perjalanannya. Jasad dia selesai. Maka yang rohaniyah harus menjadi kendali daripada seluruh keadaan jasad kita. Dengan demikian kehidupan kita di dunia ini, berperilaku, berbicara, berhubungan dengan orang dan seterusnya, itu kendalinya rohaniyah. Bukan yang jasad. Dengan demikian lagi, dalam interaksi kita dengan kehidupan ini, yang penting itu bukan bajuku merek apa, penampilanku bagaimana, harganya semahal apa, bukan. Tetapi bagaimana rohaniyah kita. Karena itu yang akan menjadi keutamaan. Hatta baju kita harganya 30.000, yang rohaniyah kita terpelihara dengan baik, ya, Masya Allah. Insya Allah kita akan terpelihara dengan baik dalam ritme kehidupan kita di dunia ini. Kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhol pertanyaan berikutnya. Baik, terima kasih Teteh. Ini ada pertanyaan lagi dari Bunda 1A. Mau menanyakan, seharusnya kita dahulu yang ridho atas ketentuan Allah, atau Allah dahulu yang harus meridhoi kita? Begitu Teteh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, kita dulu yang harus ridho pada ketentuan Allah, atau Allah dulu yang harus meridhoi kita? Astagfirullahaladzim. Karena kita hamba ya Bunda, karena kita hamba, kita jangan masuk kepada haknya Allah, ya. Kita sebaiknya tidak mempertanyakan harus aku dulu ini yang ridho atau harus Allah dulu ini yang meridhoi aku gitu ya. Kita sebagai hambanya Allah, astagfirullahaladzim, Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari ya, pada kitabnya Al-Hikam telah menyebutkan bahwa janganlah engkau masuk kepada haknya Allah ya. Janganlah engkau memikirkan segala sesuatu yang sudah menjadi haknya Allah Ta'ala. Jadi kita jangan apa? Astagfirullah. Jangan sampai mendudukkan astagfirullahaladzim. Jangan sampai mendudukkan diri kita dengan Allah itu seperti sejajar gitu ya. Harus aku dulu yang ridho, apa Allah dulu yang ridho kepadaku gitu ya. Ini sama sekali jangan dipertanyakan. Intinya kita sebagai hamba harus selalu berbuat kewajiban kita kepada Allah. Harus Allah kepada kita, Allah yang menentukan sendiri apa kewajibannya Allah kepada kita. Bukan kita yang menentukan. Allah kan harusnya gini dong ke aku. No, nggak bos, nggak bisa. Astagfirullahaladzim. Surah Al-Fatir ayat ke-15, 16, 17. Allah udah tegaskan, Allah itu nggak butuh apapun dari kita. Nggak butuh apapun dari kita. Ya, kita yang butuh kepada Allah. Oleh sebab itu, kita yang harus berusaha ridho kepada segala ketentuan Allah. Kita yang harus berusaha memperbaiki diri. Kita yang harus sadar bahwa kita yang banyak salah, kita yang banyak dosa. Ya, karena Allah bersih. Allah maha bersih dari segala-galanya. Terus berarti kita ini tempatnya kotoran teh. Terus ngapain dong Allah ciptakan kita? Allah bukan menciptakan kita untuk jadi kotoran. Allah sebutkan dalam surah Baqarah ayat ke-30, Allah menciptakan kita sebagai khalifahnya. Khalifah itu adalah perwakilan kepemimpinan. Allah memilih kita untuk menjadi khalifahnya. Untuk menjadi perwakilan kepemimpinan di dunia. Itu kedudukan kita. Kitanya yang tidak berbuat sebagaimana Allah telah menetapkan kita. Allah telah menetapkan kita sebagai perwakilan kepemimpinan di dunia. Yang milih Allah. Maka ketika kita menjalankan fungsi kepemimpinan kita di dunia, kita harus mengikut kepada tatanan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar ketika di dunia kita betul-betul di dalam kedudukan perwakilan kepemimpinan yang ditunjuk oleh Allah. Jangan menjadi khalifah yang memimpin di dunia, tapi maaf, astagfirullah, caranya kotor, pikirannya kotor, perbuatannya kotor, ya, jauh dari keimanan,
tata cara yang ditentukan Allah tidak dipergunakan, mempelajari agama Allah saja tidak, ya, astagfirullahaladzim, meyakini Allah saja tidak, astagfirullahaladzim, ya. Jadi kita ini diciptakan Allah dalam kedudukan yang demikian, lalu Allah menurunkan petunjuknya, yaitu Quran, dan Allah mengirimkan pembawa risalahnya untuk mengajari, ya, menuntun, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agar apa? Agar terjagalah hakikat fungsi kita, dan itu adalah kebaikan, kedudukan yang merupakan sungguh amat kebaikan. Maka tadi yang kita sebutkan dalam diskusi kita di depan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Al-Isra ayat 70 itu, bahwa memang kita adalah makhluk yang diberi kelebihan yang sempurna dibandingkan ciptaan yang lain. Itulah kedudukan kita. Nah, oleh sebab itu, kenapa kita harus terus memperbaiki diri? Karena kita diberi kedudukan itu, tapi kita banyak lalai di dunia. Kita diberi kedudukan itu, mestinya sholat itu buat kita sungguh amat sangat keutamaan. Mestinya dalam kedudukan sebagai khalifah yang ditunjuk oleh Allah, yang mana Allah telah menjadikan sholat sebagai jalur frekuensi langsung komunikasi kita kepada Allah, mestinya kita di dunia itu kebingungan terus ingin melaksanakan sholat dengan tepat waktu, melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, mempelajari sholat yang khusyuk dan seterusnya. Harusnya kita begitu, tapi kan kita enggak. Karena kita banyak keterikatan duniawi ini dan itu, sehingga kadar kita kepada sholat, kepada saum, kepada ibadah-ibadah itu kayak turun gitu, ya, kayak turun, nanti naik lagi, nanti turun lagi, atau bahkan ada yang mental memang gitu ya, ada yang mental gitu ya. Jadi oleh sebab itulah, mengapa kitanya yang harus terus memperbaiki diri, kitanya yang harus terus mendahulukan keridhaan kita kepada Allah gitu ya. Sudah, itu saja yang kita fokuskan, ya, kita fokuskan. Jadi tidak menilai-nilai siapa yang harus lebih dulu, atau sebenarnya bagaimana sih Teh? Allah duluan apa kita duluan sih? Pokoknya kita fokus menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Allah itu semua haknya penuh ada pada Allah, ya. Haknya penuh ada pada Allah. Terus kalau kita udah ridho kepada Allah, Allah nggak ridho sama kita, wallahu alam. Kita nggak bisa menilai-nilai. Kita nggak bisa menilai-nilai dan kita tidak boleh menilai-nilai. Insya Allah kita akan tahu Allah meridhoi seluruh keadaan dunia kita. Kita akan tahu saat kita tiba di jannah. Karena masuk surga itu bukan karena amalan kita, tapi karena ridhonya Allah. Makanya kita hidup ngejar ridhonya Allah. Jadi ngapain Teh kita beramal? Beramal itu cara kita mengejar ridhonya Allah. Yang kita kejar ridhonya Allah. Nah, mengejarnya dengan amalan-amalan ini, makanya amalannya mesti diperbaiki terus, ya. Kita yang butuh kepada ridhonya Allah, ya. Kalau kita nggak ridho kepada Allah, ya Allah mah nggak butuh apa-apa dari kita. Kita nggak sholat juga Allah nggak akan berkurang apa-apa. Kita nggak puasa, kita nggak menyembah Allah juga, nggak ada kerugian apapun bagi Allah Ta'ala. Jadi ukhti fokus saja, betul-betul kita yang fokus menjalankan kewajiban kita, perbaikan diri kita, berdoa, memohon, ya. Kita yang butuh kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang berikutnya? Satu lagi pertanyaan mungkin ya, karena sudah hampir 2:30. Dipilihkan saja oleh Ukhti moderator, tafadholi. Ya, terima kasih Teteh. Ini pertanyaan terakhir Teh, menyangkut bulan Ramadan, dari Mama Radit 1C. Mau menanyakan, karena masih pandemi, kalau kita sholat tarawih di rumah, tidak ke masjid atau musola karena takut corona, apakah pahalanya sama dengan datang ke masjid atau musola? Begitu Teh. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, karena kondisi sedang pandemi, nanti Ramadan kalau kita ibadahnya di rumah, tidak ke masjid, tidak ke musola, yaitu misalnya tarawihnya, terus kita juga tidak itikaf ke masjid, ya, apakah bisa dapat pahala yang sama gitu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kondisi pandemi ini kondisi emergency, karena di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun ada wabah, ya, taun, ya, ada wabah besar yang menimbulkan juga gelombang kematian, kesusahan, dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk berdiam di dalam rumah ketika kita sedang menghadapi wabah. Janganlah engkau keluar
ya, sehingga kita membawa potensi wabah itu, dan janganlah kita masuk ke dalam wilayah wabah kalau memang wilayah itu sedang wabah. Dan barang siapa yang berdiam di rumahnya, pahalanya itu bisa mendapatkan pahala seperti orang yang berjuang di jalan Allah, ya. Asalkan dia betul-betul ridho menahan dirinya dalam keadaan pandemi apa segala macam itu, dengan niat untuk tidak menimbulkan menimbulkan penambahan keburukan dari wabah atau pandemi yang sedang terjadi, gitu ya. Dan itu ada pahalanya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Ramadan, segala pahala itu dilipat gandakan, ya. Yang mesti dikendalikan kalau dari pertanyaan ini, karena pertanyaannya kita di rumah aja nggak ke mushola dan ke masjid karena kita takut corona. Nah, takut coronanya yang kita mesti kendalikan. Kita takutnya sama Allah, jangan sama corona, ya. Takut coronanya ini yang kita mesti kendalikan. Memang kita ada kekhawatiran, tapi kekhawatiran itu insya Allah menjadi penghapus dosa kita, asalkan kekhawatiran itu bukan jenis kekhawatiran yang menjauhkan kita daripada syariatnya Allah, ketentuannya Allah, ya. Itu yang seperti apa sih, Teh? Misalnya gini, kita khawatir kepada sesuatu, karena kekhawatiran yang tak terkendali itu, maka kita gampang emosi, gampang marah, gampang menuduh-nuduh, kita jadi kayak orang, maaf ya, blank gitu ya, sehingga keadaan di sekitar kita juga semua terganggu, rumah tangga kita terganggu dan seterusnya, ya. Nah, kalau ini tidak baik, ya, tidak baik, dan ini bisa, astagfirullahaladzim, bisa menjadi catatan amal buruk, ya. Tapi kalau kita ngadepin pandemi, kita dengar berita, dengar update, dengar news, info, memang peristiwanya begini, penularannya seperti ini, kita mesti mencegah, mesti menjaga, mesti jaga jarak, jangan berkerumun, harus pakai masker, banyak cuci tangan, rajin mandi, bersihkan tubuh, dan seterusnya, ya. Lalu kemudian ada rasa khawatir, kekhawatiran itu normal. Nah, khawatir yang dalam tatanan tidak mendegradasi iman kita, ya. Nah, kekhawatiran seperti ini, insya Allah dia bisa menjadi sarana penghapus dosa. Sebab Allah berikan rasa khawatir, sakit, penyakit, kaki kita tertusuk duri. Nabi menyebutkan Allah sedang menghapus dosa-dosa kita. Asalkan kitanya jangan membawa si khawatir ini kepada perilaku-perilaku yang dimurkai oleh Allah. Nanti jadinya catatan amal buruk, ya, bukan menjadi penghapus dosa. Jadi sekali lagi, kalau di bulan Ramadan, dalam situasi masih pandemi, semisal juga diumumkan masjidnya belum dibuka, ataupun dibuka tapi tarawih sangat terbatas, jumlahnya juga amat sangat dibatasi, sehingga kita harus melakukannya di rumah, insya Allah, Allah Maha Adil, ya. Pahala di bulan Ramadan itu semuanya dilipat gandakan. Kita beribadah di masjid, pahalanya dilipat gandakan. Kita beribadah di rumah, pahalanya dilipat gandakan. Yang penting hatinya terjaga karena Allah dan Rasulnya, ya, mengharap Allah dan Rasulnya. Persoalannya tetap pada hati. Innamal a'malu binniyah. Jadi jangan sampai kita ibadah di rumah karena takut dengan corona, nanti kalau ke masjid terus kena corona bagaimana? Karena pemikiran seperti ini pun bagaikan mendahului takdir, ya. Iya, memang sedang corona, memang kita harus jaga. Tapi belum tentu kalau kita ke masjid kemudian kita kena corona. Kalau kita ingin ke masjid, ya kita ikuti protokolnya. Kalau memang masjidnya terbuka, ya, ikuti protokol yang diberlakukan, gitu ya. Tapi Teh, kalau sholat berjamaah, safnya longgar-longgar, kan itu nggak bagus. Saf itu kan harus rapat. Ya yakinlah kepada Allah, bismillah. Betul-betul kita pakai rapat semua, masker apa segala macam. Begitu sudah membuat barisan sholat, safnya sudah rapi, ya, tidak berjarak-jarak, safnya rapat. Ketika akan mulai sholat, biasanya imam ya akan menyampaikan, ya bismillah kita akan mulai sholat, turun dulu maskernya, lalu kita fokus sholat. Kalau sholat kan kita nggak ngobrol. Yang lompat itu kan adalah percikan-percikannya. Makanya kita harus pakai masker, karena kalau begini ngobrol, ada droplet, ada percikan, lalu nempel di kita, masuk ke kita, bisa terjadi penularan. Tapi kalau sholat, safnya rapat, hanya ketika sudah akan mulai sholat, kemudian masker misalnya diturunkan, ya kan nggak ngobrol, ya, nggak ada obrolan gitu, ya, nggak ada obrolan, nggak ada pembicaraan, ya, nggak ada. Ya memang kitanya harus tahu diri, semisal tiba-tiba kita kepingin bersin atau kita kepingin batuk gitu,
harus kita tahan karena kita sedang dalam saf sholat dan dalam situasi pandemi gitu. Tapi kalau semisal pada Ramadan nanti, wallahu alam ya, masjid-masjid apakah sudah dibuka atau belum? Kalaupun dibuka, teteh rasa pasti semuanya masih amat sangat dibatasi. Untuk muslimah, khususan karena pertanyaannya dari muslimah, memang bagi muslimah Nabi sudah mengatakan sebaik-baik masjid baginya adalah rumahnya. Jadi kita pun bisa bersandar kepada hadis ini, sebaik-baiknya masjid adalah rumahnya. Kalau bagi muslimah, ya beribadah di rumah. Tidak apa-apa, ibadahnya kita di rumah karena mengambil juga dalil ya. Jadi jangan dicampur baurkan dengan takut corona, nanti ke masjid kena corona gitu ya. Tapi memang kita mengambil dalil bahwa sebaik-baiknya masjid bagi wanita adalah di rumahnya, maka di Ramadan pun dalam keadaan seperti ini, ya kita ambil sebaik-baiknya tempat bagi kita untuk ibadah ya di rumah kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu dulu dari Teteh ya. Belum bisa dijawab semuanya. Ini terakhir ada yang sampaikan tentang gibah. Kalau sedang kumpul dengan teman, keluarga, tidak bisa menghindar dari gibah. Hati sudah menolak, tapi tidak mudah mengalihkan ke topik lain. Bagaimana baiknya bersikap dalam keadaan yang demikian? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jangan ikut serta dalam gibah itu. Orang sudah sibuk berbicara, udah makin asyik, udah makin seru. Kita tahan. Nah, menahannya dengan apa? Zikrullah. Zikrullah itu maknanya mengingat Allah. Mengingat Allah itu salah satu caranya betul-betul melafazkan zikir. Ya, melafazkan zikir. Ada istighfar, sholawat, tahlil, tahmid, tasbih, itu semuanya zikir. Maka ya di tengah-tengah keadaan itu kita tahan, kendalikan dengan zikir. Jangan kita ikut serta, terpancing membicarakan. Kalau kemudian kita misalnya dicemooh, dibully gitu ya, dikatain, sok suci nih, orang dari tadi ngomongin si ini, lu mah diam aja misalnya gitu ya. Senyum, ya senyum itu ibadah. Jangan kita emosi, jangan kita kesal, kan kita lagi berjuang mengendalikan diri agar tidak terperosok kepada gibah. Jadi kalau dalam perjuangan itu kemudian orang mencemooh, mengata-ngatai, ya kita harus tetap bertahan dalam perjuangan. Jangan jadi emosi, terus pundung, kalau kata orang Sunda, pundung, terus abis itu melengos, pulang aja, sebel yang gibah mereka, gua yang dikata-katain. Jangan gitu ya. Sudah kita jaga hati saja, hidup ini jangan dibuat segala sesuatu itu maaf, lebay gitu ya bahasanya ya. Jadi kalau ada gibah di sekitar kita, kita hindari, kuatkan diri kita untuk tidak terperosok ke dalamnya, kuatkan dengan zikrullah ya, dengan zikrullah. Lalu apakah kita diam aja atau kita harus ngingetin Teh? Dakwah itu keharusan. Jadi sebaiknya kita mengingatkan, tapi cara mengingatkannya harus dipilih, jangan dengan cara yang tiba-tiba membuat suasana semua tidak enak gitu ya. Nah kalau kita merasa, aduh aku tuh suka takut salah ngomong, ya sudah, diam. Karena Nabi mengatakan, bicaralah yang baik atau lebih baik diam. Kalau niat kita baik nih, mau mengingatkan keluarga kita yang sedang bergibah, tapi ada kekhawatiran juga pada diri kita. Aku tuh kadang-kadang suka salah nih milih kata. Nah kalau kita salah milih kata, suasana kan jadi nggak enak. Ada mudarat berarti di sana ya, membuat suasana menjadi tidak enak gitu. Ya sudah, lebih baik kita diam. Diam saja sudah. Kita diam, kita istighfar, kita jangan ikut-ikutan, tapi kita jaga jaga suasana ukhuwahnya yang ada di situ ya. Tetap kita jaga suasana ukhuwahnya. Lalu banyak-banyaklah memohon ampun kepada Allah. Selesai dari kumpul-kumpul itu, atau misalnya ketika waktu sholat tiba, maka sempatkan memohon ampun secara khusus dalam doa kita, dalam sujud kita, dan tegakkan sholat taubatnya ya. Ikuti saja tuntunan yang memang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya di dalam menghadapi segala peristiwa dan keadaan hidup di dunia. Itu dulu dari Teteh. Maaf lahir dan batin. Jazakunallah khairan kasir. Mudah-mudahan Allah ridho dengan ikhtiar kita semuanya. Minta maaf segala kelemahan, kekurangan, kebodohan, ketiadaan ilmu. Semoga Allah mengampuni Teteh, semoga Allah mengampuni jamaah semuanya. Semoga Allah menolong kita dalam seluruh takdir kita yang manapun. Allah tolong kita dalam takdir kesenangan agar kita tidak tergelincir pada kesenangan. Semoga Allah tolong kita dalam takdir kesusahan supaya kita tidak tenggelam pada kesusahan.
Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang disabarkan Allah Ta'ala. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Allah sabarkan kita dan Allah matikan kita dalam keadaan muslim yang terus bersabar. Masya Allah, mudah-mudahan Allah jadikan akhir hidup kita husnul khatimah. Ya, Allahumma inni as'alukal husnul khatimah, dan mudah-mudahan Allah jadikan ujung perjalanan kita surga, terhindar dari api neraka. Allahumma inni as'alukal ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, ya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah ijabah semua doa-doa kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Jazakumullah khairan katsir. Maaf lahir batin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teteh Khadijah yang sudah memberikan tausiahnya. Insya Allah kita semua hari ini dapat menjaga hati seperti yang tadi Teteh bilang, agar diberikan petunjuk dalam menghadapi pandemi ini. Baiklah, sebelum ke acara selanjutnya, mungkin kita bisa berfoto bersama dahulu. Bagi para jamaah, boleh dibuka kameranya untuk berfoto bersama. Oke. Baik. Siapa dari panitia yang akan mengambil foto, boleh diberikan aba-abanya. Oke, dulu ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ya, sudah selesai. Terima kasih, Teteh. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Teteh, jazakillah khairan. Mudah-mudahan kita semua dapat memperbaiki diri lagi sehingga menjadi orang-orang yang terus diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukran Bunda semuanya. Maaf Terima lahir kasih batin. Teteh. Iya, Teteh pamit duluan ya. Iya Teh. Syukran semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bunda-bunda semua, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu acara pembagian door prize. Seperti yang diberitahukan di awal bahwa door prize akan diberikan kepada jamaah yang hadir paling awal dan kepada jamaah yang sudah memberikan pertanyaan. Semua ya, bunda-bunda soleha. Nah, Mama Arka akan menunjukkan di layar nama-nama bagi yang mendapatkan door prize. Bagi yang namanya ada di list, mohon nanti jangan meninggalkan Zoom-nya supaya kami dari panitia dapat mendata bagaimana menghubungi bunda-bunda sekalian. Nomor 1 sampai nomor 5 boleh di-share, Mama Arka? Jadi saya bacakan mungkin, nomor 1 sampai nomor 5, Helena Maya,
orang tua Kalista 2D, Diah Retno Palupi, orang tua Muhammad Auriga 2D, Widya, orang tua Deandra 2B, peserta dari umum, Anggi, yang kemudian Nunik, yang berikutnya Lestari Wahyuningsih, Bunda Kashi 1A, Yuyun Naifular, Rini, Tias Bunda Shanum, dan Bunda Radit 1C. Mohon bagi yang nama-namanya disebut, jangan meninggalkan Zoom dulu, supaya kami dari panitia dapat mengambil datanya untuk menghubungi bunda-bunda. Baiklah, para jamaah bunda-bunda solihah, alhamdulillah acara kajian hari ini telah berjalan dengan baik. Insya Allah rangkaian acara hari ini dapat menambah wawasan dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Marilah sama-sama kita tutup acara kajian online ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Dengan pembacaan doa kafaratul majlis ini berarti telah berakhir pula acara kajian bulan ini. Kami segenap panitia, khususnya dari kelas 2C, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasi semua, dan kami juga memohon maaf atas segala kekurangan dari acara hari ini. Karena tentunya kesempurnaan hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.